Di sebuah kota kecil yang tenang, legenda tentang makhluk hangus yang berkeliaran di malam berkabut hanyalah cerita pengantar tidur. Sampai teriakan itu terdengar lagi. Evan, seorang pemuda yang terdidik, datang ke Ohio untuk meneliti tentang legenda lokal. Tetapi yang ia temukan adalah rahasia gelap yang dipaksa padam selama puluhan tahun. Kebakaran besar yang dulu disebut sebagai kecelakaan ternyata hanyalah kedok untuk pembunuhan berencana. Dan Charman bukan sekedar legenda. Dia adalah korban yang kembali dari api untuk menuntut balas. Namun, ketika kebenaran akhirnya terungkap, Evan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Monster yang sebenarnya bukanlah Charman, melainkan manusia yang menciptakan kebohongan itu. Dalam kabut yang semakin pekat, suara teriakan itu menggema, membawa satu pesan yang tak terbantahkan. Beberapa api tidak pernah benar-benar padam. Akankah Evan berhasil menghentikan kutukan ini? Atau justru menjadi bagian dari api dendam yang tak pernah padam? Sebelum aku lanjutkan, tak bosan-bosan aku menyampaikan, siapkan cemilan favorit kamu. Dan jangan lupa, matikan kompor kalau sedang tidak digunakan. Selamat menonton kawan. Langit senja tampak muram saat Evan Parker memasuki kota kecil Ohio, California. Jalanan yang berliku dipenuhi pepohonan tua yang berdiri seperti penjaga bisu. Sementara kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Mobil tua yang ia kendarai berderum pelan, membawa dirinya dan peralatan sederhana. Kamera, buku catatan, dan satu tujuan: menulis artikel tentang legenda lokal yang terkenal menyeramkan. Legenda tentang makhluk yang dikenal dengan nama The Charman, Ohio, tampak seperti kota yang terjebak dalam masa lalu. Bangunan-bangunan kayu tua berjejer di pinggir jalan utama, catnya terkelupas dimakan waktu. Tidak ada hiruk-pikuk kota besar. Hanya sunyi yang sesekali dipotong oleh suara jangkrik dan angin yang menderu lembut. Saat Evan berhenti di sebuah pom bensin tua, seorang pria paruh baya keluar dari bilik kayu sambil menyeka tangannya dengan lap kotor. Baru pertama kali di sini? Tanya pria itu sambil mengisi tangki mobil Evan. Evan mengangguk. Ya, saya seorang jurnalis. Saya sedang menulis artikel tentang legenda setempat. Pernah dengar tentang The Charman? Pria itu terdiam sejenak. Senyumnya menghilang, berganti dengan ekspresi tegang. Ia mendekat, suaranya diturunkan menjadi bisikan. Kalau kau pintar, jangan pergi ke Creek setelah gelap. Dan kalau kau mendengar suara teriakan di hutan, jangan balas. Evan mengangkat alis, separuh ingin tertawa, separuh lagi merinding. Apa itu semacam cerita untuk menakut-nakuti pendatang baru? Pria itu hanya menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut, tidak menjawab. Setelah membayar, Evan melanjutkan perjalanan ke sebuah motel tua di pinggir kota. Motel itu tampak seperti bangunan yang sudah lama tak direnovasi. Catnya pudar dan lampu neon berkedip-redup. Resepsionis, seorang wanita tua berwajah kusam, hanya memberikan kunci tanpa banyak bicara. Seolah kehadiran Evan bukan hal yang ia sukai. Malam mulai turun. Evan duduk di tepi tempat tidurnya, membuka laptop dan mencatat pengamatan awal. Kota ini terlalu sepi. Terlalu banyak wajah yang menghindari kontak mata ketika ia menyebut nama Charman. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia belum bisa memastikannya. Saat jam hampir menunjukkan tengah malam, angin kencang bertiup dari arah hutan. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu mati, meninggalkan Evan dalam kegelapan. Ia berjalan ke jendela, mencoba melihat keluar. Kabut tebal menggantung di udara, menelan pepohonan di kejauhan. Lalu ia mendengarnya. Suara itu datang dari dalam hutan. Teriakan panjang, penuh rasa sakit dan ketakutan, seperti seseorang yang sedang dibakar hidup-hidup. Teriakan itu menggema di antara pepohonan, menusuk telinga, dan menghentikan napas Evan. Ia mundur satu langkah, jantungnya berdebar kencang,
teriakan itu berhenti mendadak, digantikan oleh hening yang mencekam. Evan menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Kata-kata pria di pom bensin tadi terngiang jelas di telinganya. Kalau kau mendengar teriakan, jangan balas. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, Evan mulai merasa bahwa legenda ini mungkin bukan hanya sekadar cerita rakyat. Malam itu, ia duduk terjaga di tepi tempat tidur, menatap jendela yang diselimuti kabut. Di kejauhan, dari arah Krikrut, ia merasa melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Namun, ketika ia berkedip, bayangan itu sudah menghilang, meninggalkan hanya bau samar yang menusuk hidung. Bau daging terbakar. Dalam hati, Evan berbisik. Apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Dan siapa atau apa yang berteriak di dalam hutan itu? Ia tahu satu hal. Esok, ia harus mencari jawaban. Meski itu berarti ia akan memasuki hutan yang dipenuhi rahasia dan kegelapan yang mungkin tak bisa ia pahami. Pagi itu, matahari muncul redup di balik kabut tebal yang menyelimuti Ohio. Evan duduk di ruang makan motel yang hampir kosong, menyeruput kopi yang terasa pahit dan basi. Kepalanya masih berat, dipenuhi oleh pertanyaan tentang teriakan mengerikan yang ia dengar semalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah hembusan angin yang terdengar aneh. Tapi, bau daging terbakar yang samar-samar masih terasa di pikirannya, dan itu membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Hari ini, ia memutuskan untuk mulai bekerja. Evan berjalan berkeliling kota, mencoba berbicara dengan warga setempat. Namun setiap kali ia menyebut nama Charman, orang-orang tiba-tiba berubah kaku. Beberapa tersenyum hambar dan berkata, "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak." Lalu buru-buru pergi. Yang lain hanya menggeleng pelan, seolah tidak ingin terlibat dalam pembicaraan itu. Setelah berjam-jam tanpa hasil, Evan menemukan sebuah arsip koran tua di perpustakaan kota. Debu menempel tebal di rak-rak kayu. Aroma kertas tua memenuhi udara. Ia membaca artikel tentang kebakaran besar tahun ke-1948. Menurut catatan, api muncul secara misterius pada malam musim panas dan melalap hampir seluruh kawasan hutan di pinggiran Ohio, menghancurkan rumah-rumah kayu dan menewaskan lebih dari 20 orang. Hingga kini, penyebab kebakaran masih menjadi misteri. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Evan di artikel lama itu. Ia menemukan daftar korban yang tak pernah ditemukan jasadnya. Salah satu nama adalah Harold Whitmore dan anaknya Daniel Whitmore. Artikel itu hanya menyebut bahwa sang ayah diyakini tewas. Sementara nasib si anak tidak pernah jelas. Saat senja mendekat, Evan berjalan ke pinggir kota untuk menemui seorang saksi hidup yang disebutkan di artikel Mrs. Eleanor Whitmore, istri dari Harold dan ibu dari Daniel. Rumahnya terletak di ujung jalan yang sepi, dikelilingi pohon oak tua yang daunnya berguguran. Mrs. Whitmore sudah sangat tua, kulitnya keriput dan matanya tampak sendu. Namun, saat Evan menyebut kebakaran tahun 1948, mata wanita itu langsung berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita. "Malam itu, aku takkan pernah melupakannya," ucapnya lirih. "Api datang begitu cepat, seperti monster yang lapar. Harold mencoba menyelamatkan Daniel, tapi rumah kami sudah dikepung api. Aku berhasil keluar, tapi mereka terjebak di dalam. Aku mendengar teriakan mereka, Evan. Teriakan yang membuat jiwaku hancur." Evan menelan ludah. Jadi, legenda tentang Charman berasal dari Daniel. Mrs. Whitmore menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Beberapa orang bilang Daniel mati bersama ayahnya, tapi yang lain percaya ia selamat. Tubuhnya terbakar begitu parah, dan trauma membuatnya gila. Mereka bilang dia melarikan diri ke hutan dan tak pernah kembali sebagai manusia. Udara di ruangan itu menjadi dingin.
Evan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berterima kasih pada Mrs. Whitmore dan berjanji akan kembali, lalu berjalan keluar saat matahari hampir tenggelam. Namun rasa penasaran membawanya ke Creek Road, jalan yang disebut-sebut sebagai wilayah perburuan Charman. Jalan itu sepi, dipenuhi kabut yang menebal seiring malam turun. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti bayangan hitam yang mengintai. Di tengah perjalanan, Evan melihat sesuatu. Di antara pepohonan, sosok hitam berdiri. Tubuhnya hangus, kulitnya melepuh, dan dari tubuhnya keluar asap tipis yang berbau seperti daging terbakar. Sosok itu bergerak lambat, pincang, namun auranya memancarkan kebencian yang mencekik udara. Evan membeku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Sosok itu berhenti. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah Evan. Dalam sekejap, kabut semakin tebal, dan suara erangan rendah menggema di hutan. Dengan sekuat tenaga, Evan berbalik dan berlari kembali ke mobilnya. Saat ia menoleh sekali lagi, sosok itu telah menghilang, hanya meninggalkan bau gosong yang semakin menusuk. Di dalam mobil, napas Evan tersengal-sengal. Ia menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin kembali ke kota. Satu hal kini ia yakini. Legenda Charman bukan hanya cerita rakyat. Ada sesuatu yang nyata dan mengerikan yang berkeliaran di hutan itu, dan ia baru saja menarik perhatiannya. Pagi berikutnya, Evan duduk di meja kecil motel dengan mata sembab. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Bayangan sosok hangus itu masih jelas dalam pikirannya. Begitu pula bau gosong yang seakan menempel di kulit dan rambutnya. Teriakan yang ia dengar 2 malam lalu kini terdengar semakin nyata. Ia sudah yakin itu bukan hanya suara angin. Evan membuka buku catatannya dan menulis satu pertanyaan besar di halaman pertama. Siapa sebenarnya di Charman? Ia tahu Mrs. Whitmore percaya bahwa Charman adalah Daniel, anaknya yang hilang dalam kebakaran. Namun, ada terlalu banyak hal yang terasa janggal. Kebakaran tahun 1948 seolah menyisakan luka yang dalam bagi kota ini, tapi tidak seorang pun mau membicarakannya. Seolah-olah seluruh warga kota sepakat untuk mengubur masa lalu. Dengan rasa penasaran yang semakin membakar, Evan pergi ke perpustakaan kota. Ia menggali arsip yang lebih lama, menelusuri tumpukan dokumen berdebu. Tiba-tiba, matanya membelalak ketika melihat sebuah map dengan label George Parker, nama kakeknya sendiri. Tidak mungkin, gumamnya. Tangannya bergetar saat membuka map itu. Di dalamnya, Evan menemukan dokumen yang mengguncang hatinya. Kebakaran tahun 1948 ternyata bukan kecelakaan. Beberapa warga kaya, termasuk kakeknya, sengaja memicu api untuk merebut lahan milik warga miskin yang menolak menjual rumah mereka. Warga miskin itu, termasuk keluarga Whitmore, dianggap penghalang pembangunan sebuah resort mewah yang tak pernah terwujud karena kebakaran itu akhirnya tak terkendali. Evan merasa perutnya mual. Ia membaca dengan cepat, menemukan tanda tangan kakeknya di beberapa kontrak. Bahkan ada foto lama yang memperlihatkan kakeknya tersenyum bersama sheriff dan beberapa warga kaya lainnya, tepat di depan sebuah rumah yang sudah menjadi arang Tuhan. Kakekku terlibat dalam ini, bisik Evan. Suaranya nyaris tak terdengar. Sore itu, dengan hati yang penuh rasa bersalah dan ketakutan, Evan pergi ke Creek Road sekali lagi. Ia ingin memastikan kebenaran legenda itu dengan matanya sendiri. Kabut turun tebal, menyelimuti jalan, dan pohon-pohon seperti tirai kematian. Hutan terasa hidup, seakan berbisik, seakan mengingat setiap jeritan dari masa lalu. Tiba-tiba, langkah kaki Evan berhenti. Dari balik kabut, terdengar suara erangan rendah, berat, menyakitkan, dan penuh kebencian. Perlahan, sosok itu muncul. Tubuhnya hangus, kulitnya melepuh, dan mengelupas.
Asap tipis mengepul dari luka-lukanya. Bau daging terbakar langsung memenuhi udara, membuat Evan hampir muntah. Charman berdiri hanya beberapa meter darinya. Nafasnya terdengar seperti desisan api yang hampir padam. Matanya, meskipun hampir tertutup luka, masih menyala dengan kemarahan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Evan mundur, napasnya tersengal. Aku tidak ingin melukaimu, katanya gemetar. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Charman menggeram, lalu berlari pincang ke arahnya dengan kecepatan mengejutkan. Evan berteriak dan jatuh tersungkur. Dalam sekejap, makhluk itu berada di atasnya. Tangan yang gosong mencengkeram bahunya dengan kekuatan luar biasa. Namun alih-alih membunuhnya, Charman berhenti. Dari tenggorokannya keluar suara serak yang hampir tak terdengar. Kau, darah mereka. Turah. Kata-kata itu menusuk telinga Evan seperti pisau. Ia memandang makhluk itu dengan mata terbelalak, mencoba memahami maksudnya. Darah mereka, apa maksudmu? Charman mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Evan. Matanya penuh kebencian dan kesedihan. Mereka yang membakar kami. Mereka yang berbohong. Darah mereka ada di dalam dirimu. Evan tersentak. Dalam sekejap, semua potongan puzzle menyatu di kepalanya. Charman tahu siapa dirinya. Ia tahu Evan adalah cucu George Parker, salah satu pelaku kebakaran itu. Sebelum Evan bisa berkata apa-apa lagi, Charman melepaskan cengkeramannya dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan suara erangan panjang yang menggema di hutan. Evan terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang tangannya yang kotor dan bergetar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku bagian dari mereka. Aku adalah darah yang mereka bicarakan. Keluargaku, merekalah monster yang sebenarnya. Saat kabut semakin pekat, Evan sadar ia bukan hanya menyelidiki legenda. Ia telah membuka luka lama yang tak pernah benar-benar padam. Dan kini legenda itu hidup kembali, menuntut balas. Evan berlari sekuat tenaga, melewati jalan tanah yang licin. Napasnya tersengal. Kabut malam di Creek Road terasa begitu tebal, hingga menutup hampir semua penglihatan. Kata-kata Charman masih bergema di kepalanya. Mereka yang membakar kami. Darah mereka ada di dalam dirimu. Ia baru saja menemukan kebenaran yang menghancurkan segalanya. Keluarganya adalah bagian dari monster yang menciptakan legenda ini. Dan sekarang, Evan sadar, Charman tidak hanya memburu siapapun yang tersesat di hutan. Ia memburu mereka yang mewarisi dosa itu, termasuk dirinya. Saat tiba di mobilnya, Evan langsung melaju menuju pusat kota. Ia memutuskan untuk menemui sheriff, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya menghentikan teror ini. Kantor sheriff tampak sunyi saat ia tiba. Lampu gantung berayun pelan, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Sheriff, pria tua berwajah keras bernama Sheriff Douglas, memandang Evan dengan tatapan tajam. Tenanglah nak, ceritakan apa yang terjadi, katanya, suaranya berat. Evan meletakkan dokumen dan foto lama di meja. Tangannya bergetar saat menunjukkannya. Sheriff, ini bukan legenda. Kebakaran tahun 1948. Bukan kecelakaan. Kakek saya dan beberapa warga kaya membakar rumah-rumah penduduk untuk merebut tanah mereka. Charman adalah korban. Dia selamat dari api itu. Dan sekarang dia kembali. Sheriff memandangi foto itu lama sekali. Namun bukan keterkejutan yang Evan lihat, melainkan sesuatu yang lain. Wajah Sheriff mengeras. Lalu ia mendesah berat. Evan, ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur. Evan terdiam. Bingung, apa maksudmu? Orang-orang sudah menghilang. Ini semua karena mereka menutupi kejahatan masa lalu. Sheriff berdiri, tubuhnya tegak dan dingin. Kota ini dibangun di atas kebohongan. Jika kebenaran keluar,
semua orang akan hancur. Jadi kami menjaga rahasia itu tetap aman, termasuk menggunakan Charman sebagai cerita pengalih perhatian. Ucapan itu menghantam Evan seperti palu godam. Kau tahu ini sejak awal. Semua orang di kota ini tahu. Sheriff menatapnya tanpa emosi. Beberapa orang harus memikul beban agar yang lain bisa hidup damai. Sebelum Evan bisa merespons, teriakan mengerikan mengguncang malam. Suara itu begitu dekat. Datang dari arah Creek Road. Suara patahan cabang dan erangan berat terdengar semakin mendekat. Sheriff mengambil senapannya. Dia datang. Gumamnya dingin. Dan kali ini, kita mengakhiri ini. Mereka berdua bergegas menuju jembatan tua di Creek Road. Kabut turun lebih pekat dari sebelumnya. Udara dipenuhi bau hangus yang menusuk hidung. Dari balik kabut, Charman muncul. Tubuhnya lebih mengerikan dari yang pernah Evan lihat. Kulit gosongnya tampak terkelupas. Matanya bersinar merah seperti bara. Ia berteriak. Suara itu begitu nyaring hingga membuat telinga Evan berdarah. Mereka harus terbakar. Charman menyerang dengan amarah yang tak tertahankan. Sheriff menembakkan senapan. Tapi Charman bergerak cepat, mencakar dada Sheriff hingga darah muncrat. Evan hanya bisa menjerit ngeri. Namun, dalam detik terakhir, Sheriff mengarahkan senapan ke kepala Charman dan menembak tepat sasaran. Makhluk itu terhuyung, lalu jatuh ke sungai di bawah jembatan. Air mendidih seketika saat tubuhnya tenggelam, meninggalkan bau daging terbakar yang mengerikan. Evan berlutut di tanah. Gemetar hebat. Ia pikir semuanya sudah berakhir. Hingga sesuatu terjatuh di depannya. Sebuah foto lama, tepiannya hangus. Di foto itu, kakeknya berdiri di tengah sekelompok warga kota. Termasuk Sheriff Douglas, berpose di depan rumah yang sedang terbakar. Wajah mereka tersenyum puas. Evan memandang Sheriff yang sekarat di tanah. Sheriff tersenyum samar. Bibirnya berlumuran darah. Sekarang kau tahu, nak. Ini bukan tentang Charman. Ini tentang kita. Dengan sisa napas terakhirnya, Sheriff berkata lirih. Pastikan api itu tidak menyebar lagi. Lalu matanya terpejam, meninggalkan Evan dalam keheningan yang menakutkan. Evan memandang foto itu dengan tangan bergetar. Ia kini benar-benar memahami segalanya. Charman bukanlah monster. Ia hanyalah korban. Monster yang sebenarnya adalah manusia yang hidup nyaman di kota itu, yang membiarkan darah dan jeritan orang-orang tak bersalah menghitam bersama sejarah. Di balik kabut, Evan mendengar suara samar. Suara erangan yang semakin keras, seperti bisikan yang datang dari dalam bumi. Aku belum selesai. Evan sadar, meski Sheriff berhasil menembak Charman, amukan itu belum berakhir. Api balas dendam masih berkobar. Dan kini, ia sendiri mungkin menjadi bahan bakarnya. Pagi menjelang. Tetapi langit di atas Ohio tetap kelabu. Kabut dingin menggantung rendah. Seperti kain kafan yang menutupi kota. Evan berdiri di jembatan Creek Road, menatap air sungai yang tenang di bawahnya. Tidak ada tanda-tanda Charman. Tidak ada mayat, hanya kesunyian yang mencekik. Seolah apa yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, bau itu masih ada. Bau daging terbakar yang samar, namun jelas menusuk hidung. Bau yang tak pernah benar-benar hilang sejak Evan pertama kali tiba di kota ini. Ia menggenggam foto hangus yang Charman berikan padanya sebelum jatuh ke sungai. Wajah kakeknya tersenyum di foto itu. Berdiri di tengah warga kota yang juga ikut bersalah. Senyum mereka seakan mengejek, membisikkan kebenaran yang Evan tak ingin terima. Legenda Charman hanyalah tabir untuk menutupi dosa manusia. Evan menutup mata sejenak. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan. Mengungkap kebenaran yang akan menghancurkan reputasi keluarganya. Atau diam dan pergi, membiarkan kebohongan terus hidup seperti yang dilakukan Sheriff dan warga selama puluhan tahun. Suara Mrs. Whitmore terngiang di kepalanya.
tentang malam saat ia mendengar teriakan suami dan anaknya terbakar hidup-hidup. Evan merasakan amarah, bercampur rasa bersalah. Ia sadar, diam berarti ia ikut menjadi bagian dari dosa itu. Dengan tangan gemetar, Evan mulai menulis laporan di laptopnya. Kata demi kata mengalir, membentuk cerita yang mengungkap seluruh kebenaran. Ia menulis tentang kebakaran yang disengaja, konspirasi, warga kaya, dan bagaimana mereka menciptakan mitos Charman untuk menutupi perbuatan mereka. Ia bahkan menulis tentang sheriff yang selama ini berpura-pura sebagai pelindung kota. Padahal, ia sendiri adalah dalang. Saat matahari mulai naik, Evan menutup laptop dan berdiri. Ia memasukkan flash disk berisi laporan itu ke dalam sakunya, berniat meninggalkan kota dan mempublikasikannya dari luar Ohio. Ia berpikir semuanya akan segera berakhir. Namun, saat mobilnya melewati Creek Road untuk terakhir kali, kabut tiba-tiba turun begitu tebal hingga hampir membuatnya buta arah. Mesin mobil batuk, lalu mati. Sunyi. Hanya detak jantung Evan yang terdengar di telinganya. Lalu terdengar teriakan itu lagi. Teriakan panjang, penuh rasa sakit dan kemarahan, lebih keras dari yang pernah Evan dengar sebelumnya. Ia meraih senter dan keluar dari mobil. Tubuhnya gemetar, kabut di sekitarnya bergerak seakan hidup, mengelilinginya. "Tidak, kau sudah mati," bisik Evan. Matanya liar menatap sekeliling. Dari balik kabut, bayangan hitam muncul. Tubuh itu hangus. Kulitnya retak seperti bara api. Matanya menyala merah. Namun kali ini, Charman tampak lebih besar, lebih kuat. Seolah kematian hanya membuatnya semakin dipenuhi amarah. "Aku tidak pernah padam." Evan berlari, tetapi kabut seakan menutup semua jalan keluar. Nafasnya memburu saat ia mencoba kembali ke mobil. Namun Charman bergerak cepat. Suara langkahnya seperti kayu patah dan bara yang meletup. Evan terjatuh di tengah jembatan. Charman berdiri di hadapannya. Tubuhnya mengeluarkan panas yang menyengat. Bau gosong semakin kuat hingga membuat Evan hampir muntah. Dalam ketakutan, Evan mengangkat foto hangus itu. Berteriak, "Aku tahu kebenarannya. Aku tahu. Mereka yang membakar keluargamu." Charman berhenti sejenak. Suara erangannya berubah menjadi desahan yang penuh kesedihan. Kebenaran tidak memadamkan api, hanya bahan bakar. Lebih banyak api. Evan terisak, menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghentikan legenda ini. Ia hanya bisa menatap pasrah saat Charman perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan suara jeritan yang menggema panjang. Seakan hutan itu sendiri ikut merintih. Ketika kabut akhirnya mulai memudar, Evan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia kembali ke mobil dan menyalakan mesin yang entah bagaimana hidup kembali. Dengan tangan yang masih bergetar, ia mengemudi keluar dari kota tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat ia melewati papan kayu bertuliskan "Welcome to Ohio", teriakan itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jauh. Namun jelas, Evan menatap cermin spion. Di tengah jembatan, bayangan hangus itu berdiri, tidak bergerak, menatap langsung ke arahnya. Mata Charman menyala seperti bara yang tak pernah padam. Evan memejamkan mata, setetes air mata jatuh di pipinya. Ia tahu, bahkan jika ia mempublikasikan kebenaran, itu tidak akan menghentikan amarah Charman. Karena beberapa api tidak pernah benar-benar padam. Mobil Evan melaju menjauh, sementara di balik kabut, suara teriakan itu terus menggema, menandakan bahwa legenda Charman akan hidup selamanya.